Perang di Ukraina baru saja memasuki babak baru yang jauh lebih gila dan mengerikan. Setelah Kyiv memutuskan untuk melepaskan ratusan drone sekaligus langsung ke jantung pertahanan Rusia, termasuk wilayah Moskow. Ini bukan lagi sekadar serangan balasan kecil di perbatasan, melainkan operasi udara besar-besaran yang sengaja dirancang untuk menyerang kilang-kilang minyak vital yang selama ini menjadi urat nadi pasokan bahan bakar ibu kota Rusia. Ledakan raksasa yang membumbung tinggi, kobaran api yang tidak bisa dipadamkan berjam-jam, pembatalan puluhan penerbangan internasional, hingga kepanikan massal warga Moskow di tengah malam menjadi bukti kalau Kyiv ingin mengirim pesan yang sangat jelas bahwa Rusia tidak lagi aman. Pihak Ukraina mungkin merasa ini adalah kemenangan psikologis yang besar untuk membuktikan kepada dunia kalau mereka bisa menyentuh wilayah paling sakral milik Kremlin. Tapi jujur saja, tindakan nekat ini seolah melupakan satu fakta krusial bahwa Moskow bukanlah lawan yang akan diam saja ketika wilayahnya diacak-acak seperti itu. Rusia punya timbunan senjata jarak jauh yang mengerikan, pasokan drone kamikaze yang seolah tidak ada habisnya, rudal hipersonik yang mustahil dicegat, dan kapasitas industri militer yang membuat negara-negara barat sekalipun harus berpikir 1000 kali sebelum bertindak. Ketika malam berganti pagi, balasan dari Moskow langsung datang layaknya badai neraka yang siap mengubah hari-hari ke depan menjadi mimpi buruk terburuk bagi rakyat Ukraina, sekaligus membuka lembaran perang yang jauh lebih brutal dari apa yang pernah kita lihat sebelumnya. Kalau kita perhatikan situasi dalam beberapa hari terakhir ini, arah mata angin pertempuran antara Rusia dan Ukraina memang benar-benar bergeser secara ekstrem dan agresif. Perang di Ukraina baru saja memasuki babak baru yang jauh lebih gila dan mengerikan. Setelah Kyiv memutuskan untuk melepaskan ratusan drone sekaligus langsung ke jantung pertahanan Rusia, termasuk wilayah Moskow. Ini bukan lagi sekadar serangan balasan kecil di perbatasan, melainkan operasi udara besar-besaran yang sengaja dirancang untuk menyerang kilang-kilang minyak vital yang selama ini menjadi urat nadi pasokan bahan bakar ibu kota Rusia. Ledakan raksasa yang membumbung tinggi, kobaran api yang tidak bisa dipadamkan berjam-jam, pembatalan puluhan penerbangan internasional, hingga kepanikan massal warga Moskow di tengah malam menjadi bukti kalau Kyiv ingin mengirim pesan yang sangat jelas bahwa Rusia tidak lagi aman. Pihak Ukraina mungkin merasa ini adalah kemenangan psikologis yang besar untuk membuktikan kepada dunia kalau mereka bisa menyentuh wilayah paling sakral milik Kremlin. Perang di Ukraina baru saja memasuki babak baru yang jauh lebih gila dan mengerikan. Setelah Kyiv memutuskan untuk melepaskan ratusan drone sekaligus langsung ke jantung pertahanan Rusia, termasuk wilayah Moskow. Ini bukan lagi sekadar serangan balasan kecil di perbatasan, melainkan operasi udara besar-besaran yang sengaja dirancang untuk menyerang kilang-kilang minyak vital yang selama ini menjadi urat nadi pasokan bahan bakar ibu kota Rusia. Ledakan raksasa yang membumbung tinggi, kobaran api yang tidak bisa dipadamkan berjam-jam, pembatalan puluhan penerbangan internasional, hingga kepanikan massal warga Moskow di tengah malam menjadi bukti kalau Kyiv ingin mengirim pesan yang sangat jelas bahwa Rusia tidak lagi aman. Pihak Ukraina mungkin merasa ini adalah kemenangan psikologis yang besar untuk membuktikan kepada dunia kalau mereka bisa menyentuh wilayah paling sakral milik Kremlin. Kalau benteng pertahanan di Kostiantynivka ini sampai jebol akibat tekanan berlapis pasukan Rusia yang datang dari berbagai arah, maka masa depan militer Ukraina di wilayah timur akan berada dalam bahaya yang sangat fatal. Pertanyaan besarnya yang sekarang bikin banyak analis militer pusing adalah, apakah Kostiantynivka memang sudah mendekati fase kejatuhannya? Untuk benar-benar mengerti seberapa kritisnya situasi sekarang, kita harus membuka kembali kronologi kejadian di medan tempur dari garis paling awal. Moskow tampaknya sudah mengubah total strategi perang mereka dengan tidak lagi terobsesi mengejar satu atau dua target tunggal di darat. Sekarang, Kremlin membangun tekanan yang berlapis-lapis dan sistematis, mulai dari garis depan pertempuran darat, wilayah udara,
hingga merembet ke ruang maritim. Salah satu contoh betapa cair dan mengerikannya medan tempur saat ini bisa kita lihat dari sebuah rekaman video yang mendadak viral di wilayah Sumy, yang lokasinya sangat dekat dengan perbatasan Rusia. Dalam video itu, terlihat sebuah bus sipil biasa yang sedang melaju di jalanan sepi, namun intelijen Rusia mengklaim kalau bus tersebut sebenarnya sedang mengangkut puluhan personel militer Ukraina yang hendak dikirim ke garis depan. Kendaraan sipil itu kemudian terdeteksi oleh drone FPV intai Rusia, dan dalam hitungan detik, kepanikan luar biasa terjadi ketika para tentara di dalamnya menyadari mereka sedang diburu dan langsung berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri ke semak-semak. Adegan dramatis ini memperlihatkan kepada kita sebuah realitas yang sangat pahit dari perang modern, di mana simbol-simbol sipil dan kebutuhan logistik militer seringkali bercampur baur di ruang yang sama, membuat batas antara medan tempur murni dan kawasan aman menjadi semakin kabur dan berbahaya bagi siapa saja. Pergeseran taktik dan wajah perang ini bahkan terlihat jauh lebih kontras kalau kita menggeser pandangan kita ke wilayah Laut Hitam. Dulu sekali, kalau kita bicara soal pertempuran laut, yang ada di kepala kita pasti adalah kapal-kapal perang raksasa berbobot ribuan ton dengan meriam besar yang saling menembak dari jarak jauh. Tapi sekarang, lanskap itu sudah berubah total karena yang mengendalikan lautan justru adalah robot-robot kecil berteknologi tinggi berupa drone. Perang di Ukraina baru saja memasuki babak baru yang jauh lebih gila dan mengerikan setelah Kyiv memutuskan untuk melepaskan ratusan drone sekaligus langsung ke jantung pertahanan Rusia, termasuk wilayah Moskow. Ini bukan lagi sekadar serangan balasan kecil di perbatasan, melainkan operasi udara besar-besaran yang sengaja dirancang untuk menyerang kilang-kilang minyak vital yang selama ini menjadi urat nadi pasokan bahan bakar ibu kota Rusia. Ledakan raksasa yang membumbung tinggi, kobaran api yang tidak bisa dipadamkan berjam-jam, pembatalan puluhan penerbangan internasional, hingga kepanikan massal warga Moskow di tengah malam menjadi bukti kalau Kyiv ingin mengirim pesan yang sangat jelas bahwa Rusia tidak lagi aman. Pihak Ukraina mungkin merasa ini adalah kemenangan psikologis yang besar untuk membuktikan kepada dunia kalau mereka bisa menyentuh wilayah paling sakral milik Kremlin. Perang di Ukraina baru saja memasuki babak baru yang jauh lebih gila dan mengerikan setelah Kyiv memutuskan untuk melepaskan ratusan drone sekaligus langsung ke jantung pertahanan Rusia, termasuk wilayah Moskow. Ini bukan lagi sekadar serangan balasan kecil di perbatasan, melainkan operasi udara besar-besaran yang sengaja dirancang untuk menyerang kilang-kilang minyak vital yang selama ini menjadi urat nadi pasokan bahan bakar ibu kota Rusia. Ledakan raksasa yang membumbung tinggi, kobaran api yang tidak bisa dipadamkan berjam-jam, pembatalan puluhan penerbangan internasional, hingga kepanikan massal warga Moskow di tengah malam menjadi bukti kalau Kyiv ingin mengirim pesan yang sangat jelas bahwa Rusia tidak lagi aman. Pihak Ukraina mungkin merasa ini adalah kemenangan psikologis yang besar untuk membuktikan kepada dunia kalau mereka bisa menyentuh wilayah paling sakral milik Kremlin. Perang di Ukraina baru saja memasuki babak baru yang jauh lebih gila dan mengerikan setelah Kyiv memutuskan untuk melepaskan ratusan drone sekaligus langsung ke jantung pertahanan Rusia, termasuk wilayah Moskow. Ini bukan lagi sekadar serangan balasan kecil di perbatasan, melainkan operasi udara besar-besaran yang sengaja dirancang untuk menyerang kilang-kilang minyak vital yang selama ini menjadi urat nadi pasokan bahan bakar ibu kota Rusia. Ledakan raksasa yang membumbung tinggi, kobaran api yang tidak bisa dipadamkan berjam-jam, pembatalan puluhan penerbangan internasional, hingga kepanikan massal warga Moskow di tengah malam menjadi bukti kalau Kyiv ingin mengirim pesan yang sangat jelas bahwa Rusia tidak lagi aman. Pihak Ukraina mungkin merasa ini adalah kemenangan psikologis yang besar untuk membuktikan kepada dunia kalau mereka bisa menyentuh wilayah paling sakral milik Kremlin. Perang di Ukraina baru saja memasuki babak baru yang jauh lebih gila dan mengerikan
setelah Kyiv memutuskan untuk melepaskan ratusan drone sekaligus langsung ke jantung pertahanan Rusia, termasuk wilayah Moskow. Ini bukan lagi sekadar serangan balasan kecil di perbatasan, melainkan operasi udara besar-besaran yang sengaja dirancang untuk menyerang kilang-kilang minyak vital yang selama ini menjadi urat nadi pasokan bahan bakar ibu kota Rusia. Ledakan raksasa yang membumbung tinggi, kobaran api yang tidak bisa dipadamkan berjam-jam, pembatalan puluhan penerbangan internasional, hingga kepanikan massal warga Moskow di tengah malam menjadi bukti kalau Kyiv ingin mengirim pesan yang sangat jelas bahwa Rusia tidak lagi aman. Pihak Ukraina mungkin merasa ini adalah kemenangan psikologis yang besar untuk membuktikan kepada dunia kalau mereka bisa menyentuh wilayah paling sakral milik Kremlin. Tapi jujur saja, tindakan nekat ini seolah melupakan satu fakta krusial bahwa Moskow bukanlah lawan yang akan diam saja ketika wilayahnya diacak-acak seperti itu. Rusia punya timbunan senjata jarak jauh yang mengerikan, pasokan drone kamikaze yang seolah tidak ada habisnya, rudal hipersonik yang mustahil dicegat, dan kapasitas industri militer yang membuat negara-negara barat sekalipun harus berpikir 1000 kali sebelum bertindak. Ketika malam berganti pagi, balasan dari Moskow langsung datang layaknya badai neraka yang siap mengubah hari-hari ke depan menjadi mimpi buruk terburuk bagi rakyat Ukraina, sekaligus membuka lembaran perang yang jauh lebih brutal dari apa yang pernah kita lihat sebelumnya. Kalau kita perhatikan situasi dalam beberapa hari terakhir ini, arah mata angin pertempuran antara Rusia dan Ukraina memang benar-benar bergeser secara ekstrem dan agresif. Tapi jujur saja, tindakan nekat ini seolah melupakan satu fakta krusial bahwa Moskow bukanlah lawan yang akan diam saja ketika wilayahnya diacak-acak seperti itu. Rusia punya timbunan senjata jarak jauh yang mengerikan, pasokan drone kamikaze yang seolah tidak ada habisnya, rudal hipersonik yang mustahil dicegat, dan kapasitas industri militer yang membuat negara-negara barat sekalipun harus berpikir 1000 kali sebelum bertindak. Ketika malam berganti pagi, balasan dari Moskow langsung datang layaknya badai neraka yang siap mengubah hari-hari ke depan menjadi mimpi buruk terburuk bagi rakyat Ukraina, sekaligus membuka lembaran perang yang jauh lebih brutal dari apa yang pernah kita lihat sebelumnya. Kalau kita perhatikan situasi dalam beberapa hari terakhir ini, arah mata angin pertempuran antara Rusia dan Ukraina memang benar-benar bergeser secara ekstrem dan agresif. Kalau benteng pertahanan di Kostiantynivka ini sampai jebol akibat tekanan berlapis pasukan Rusia yang datang dari berbagai arah, maka masa depan militer Ukraina di wilayah timur akan berada dalam bahaya yang sangat fatal. Pertanyaan besarnya yang sekarang bikin banyak analis militer pusing adalah, apakah Kostiantynivka memang sudah mendekati fase kejatuhannya? Untuk benar-benar mengerti seberapa kritisnya situasi sekarang, kita harus membuka kembali kronologi kejadian di medan tempur dari garis paling awal. Moskow tampaknya sudah mengubah total strategi perang mereka dengan tidak lagi terobsesi mengejar satu atau dua target tunggal di darat. Sekarang, Kremlin membangun tekanan yang berlapis-lapis dan sistematis, mulai dari garis depan pertempuran darat, wilayah udara, hingga merembet ke ruang maritim. Kalau benteng pertahanan di Kostiantynivka ini sampai jebol akibat tekanan berlapis pasukan Rusia yang datang dari berbagai arah, maka masa depan militer Ukraina di wilayah timur akan berada dalam bahaya yang sangat fatal. Pertanyaan besarnya yang sekarang bikin banyak analis militer pusing adalah, apakah Kostiantynivka memang sudah mendekati fase kejatuhannya? Untuk benar-benar mengerti seberapa kritisnya situasi sekarang, kita harus membuka kembali kronologi kejadian di medan tempur dari garis paling awal. Moskow tampaknya sudah mengubah total strategi perang mereka dengan tidak lagi terobsesi mengejar satu atau dua target tunggal di darat. Sekarang, Kremlin membangun tekanan yang berlapis-lapis dan sistematis, mulai dari garis depan pertempuran darat, wilayah udara, hingga merembet ke ruang maritim. Adegan dramatis ini memperlihatkan kepada kita sebuah realitas yang sangat pahit dari perang modern,
di mana simbol-simbol sipil dan kebutuhan logistik militer seringkali bercampur baur di ruang yang sama, membuat batas antara medan tempur murni dan kawasan aman menjadi semakin kabur dan berbahaya bagi siapa saja. Pergeseran taktik dan wajah perang ini bahkan terlihat jauh lebih kontras kalau kita menggeser pandangan kita ke wilayah Laut Hitam. Dulu sekali, kalau kita bicara soal pertempuran laut, yang ada di kepala kita pasti adalah kapal-kapal perang raksasa berbobot ribuan ton dengan meriam besar yang saling menembak dari jarak jauh. Tapi sekarang, lanskap itu sudah berubah total karena yang mengendalikan lautan justru adalah robot-robot kecil berteknologi tinggi berupa drone. Adegan dramatis ini memperlihatkan kepada kita sebuah realitas yang sangat pahit dari perang modern, di mana simbol-simbol sipil dan kebutuhan logistik militer seringkali bercampur baur di ruang yang sama, membuat batas antara medan tempur murni dan kawasan aman menjadi semakin kabur dan berbahaya bagi siapa saja. Pergeseran taktik dan wajah perang ini bahkan terlihat jauh lebih kontras kalau kita menggeser pandangan kita ke wilayah Laut Hitam. Dulu sekali, kalau kita bicara soal pertempuran laut, yang ada di kepala kita pasti adalah kapal-kapal perang raksasa berbobot ribuan ton dengan meriam besar yang saling menembak dari jarak jauh. Tapi sekarang, lanskap itu sudah berubah total karena yang mengendalikan lautan justru adalah robot-robot kecil berteknologi tinggi berupa drone. Rusia dilaporkan mulai secara masif mengerahkan drone bunuh diri jenis Lancet untuk berburu dan menghancurkan drone laut milik Ukraina sebelum robot air itu sempat mendekati targetnya. Ancaman drone laut Ukraina ini memang tidak bisa dianggap sepele oleh Moskow, karena dalam beberapa tahun terakhir, kawanan drone air milik Kiev terbukti sangat merepotkan dan berhasil merusak beberapa kapal perang, mengganggu operasional pelabuhan, serta merusak infrastruktur vital milik Rusia. Oleh karena itu, strategi baru Moskow sekarang adalah memotong dan menghancurkan ancaman tersebut sejak masih berada di jalur pendekatan awal, jauh sebelum serangan murni benar-benar bisa diluncurkan ke fasilitas mereka. Pola taktis ini memperlihatkan kalau Rusia ingin memegang kendali penuh atas ritme pertempuran laut sebelum militer Ukraina sempat mencari celah atau menyesuaikan diri dengan taktik baru lagi. Rusia dilaporkan mulai secara masif mengerahkan drone bunuh diri jenis Lancet untuk berburu dan menghancurkan drone laut milik Ukraina sebelum robot air itu sempat mendekati targetnya. Ancaman drone laut Ukraina ini memang tidak bisa dianggap sepele oleh Moskow, karena dalam beberapa tahun terakhir, kawanan drone air milik Kiev terbukti sangat merepotkan dan berhasil merusak beberapa kapal perang, mengganggu operasional pelabuhan, serta merusak infrastruktur vital milik Rusia. Oleh karena itu, strategi baru Moskow sekarang adalah memotong dan menghancurkan ancaman tersebut sejak masih berada di jalur pendekatan awal, jauh sebelum serangan murni benar-benar bisa diluncurkan ke fasilitas mereka. Pola taktis ini memperlihatkan kalau Rusia ingin memegang kendali penuh atas ritme pertempuran laut sebelum militer Ukraina sempat mencari celah atau menyesuaikan diri dengan taktik baru lagi. Di sisi lain, kalau kita mau jujur melihat kondisi internal Ukraina saat ini, negara tersebut sebenarnya tidak hanya sedang dihantam badai serangan dari arah garis depan oleh militer Rusia saja. Tekanan militer eksternal dari Rusia memang terus membesar dan semakin sulit dibendung. Tetapi di saat yang sama, retakan dan gejolak yang muncul dari dalam negeri Ukraina sendiri mulai ikut memperberat situasi dan memperumit ruang gerak pemerintah Kiev. Titik yang paling rawan dan kritis saat ini berada di front Kostiantynivka, sebuah kota benteng penting di wilayah Donetsk yang sejak tahun 2014 lalu sudah dibangun dan dipersiapkan dengan sangat matang sebagai bagian utama dari sabuk pertahanan berlapis milik militer Ukraina. Dalam beberapa pekan terakhir ini, pasukan infanteri dan kavaleri Rusia dilaporkan terus merangsek maju dan menekan kota itu dari beberapa arah mata angin sekaligus, mulai dari penguasaan kawasan industri di pinggiran kota hingga upaya memotong jalur logistik dan pasokan amunisi utama yang menuju ke dalam kota.
Para pengamat militer sepakat kalau sampai Kostiantinivka ini jatuh ke tangan Rusia, maka pintu gerbang menuju dua kota benteng terakhir Ukraina di Donetsk, yaitu Kramatorsk dan Sloviansk, akan terbuka lebar dan berada dalam posisi bahaya yang jauh lebih serius lagi. Masalah utamanya adalah militer Ukraina saat ini sedang tidak menghadapi krisis pertahanan atau kekurangan senjata yang biasa-biasa saja. Memasuki tahun kelima berjalannya perang yang melelahkan ini, tanda-tanda kelelahan fisik dan mental yang sangat luar biasa di kalangan pasukan Ukraina mulai terlihat semakin nyata dan mengkhawatirkan di lapangan. Rusia dilaporkan mulai secara masif mengerahkan drone bunuh diri jenis Lancet untuk berburu dan menghancurkan drone laut milik Ukraina sebelum robot air itu sempat mendekati targetnya. Ancaman drone laut Ukraina ini memang tidak bisa dianggap sepele oleh Moskow. Karena dalam beberapa tahun terakhir, kawanan drone air milik Kiev terbukti sangat merepotkan dan berhasil merusak beberapa kapal perang, mengganggu operasional pelabuhan, serta merusak infrastruktur vital milik Rusia. Oleh karena itu, strategi baru Moskow sekarang adalah memotong dan menghancurkan ancaman tersebut sejak masih berada di jalur pendekatan awal, jauh sebelum serangan murni benar-benar bisa diluncurkan ke fasilitas mereka. Pola taktis ini memperlihatkan kalau Rusia ingin memegang kendali penuh atas ritme pertempuran laut sebelum militer Ukraina sempat mencari celah atau menyesuaikan diri dengan taktik baru lagi. Rusia dilaporkan mulai secara masif mengerahkan drone bunuh diri jenis Lancet untuk berburu dan menghancurkan drone laut milik Ukraina sebelum robot air itu sempat mendekati targetnya. Ancaman drone laut Ukraina ini memang tidak bisa dianggap sepele oleh Moskow. Karena dalam beberapa tahun terakhir, kawanan drone air milik Kiev terbukti sangat merepotkan dan berhasil merusak beberapa kapal perang, mengganggu operasional pelabuhan, serta merusak infrastruktur vital milik Rusia. Oleh karena itu, strategi baru Moskow sekarang adalah memotong dan menghancurkan ancaman tersebut sejak masih berada di jalur pendekatan awal, jauh sebelum serangan murni benar-benar bisa diluncurkan ke fasilitas mereka. Pola taktis ini memperlihatkan kalau Rusia ingin memegang kendali penuh atas ritme pertempuran laut sebelum militer Ukraina sempat mencari celah atau menyesuaikan diri dengan taktik baru lagi melihat musuhnya mulai goyah dari luar dan dalam. Moskow tampaknya sengaja memanfaatkan momentum ini untuk menaikkan level pesan strategisnya ke tingkat yang jauh lebih berbahaya dan bisa bikin merinding dunia internasional. Rusia kembali mengirimkan sinyal peringatan yang sangat keras dan tidak main-main kepada aliansi militer NATO melalui sebuah demonstrasi kekuatan senjata nuklir mereka yang paling mutakhir. Kementerian Pertahanan Rusia dengan sengaja merilis sebuah rekaman video berkualitas tinggi yang memperlihatkan uji coba peluncuran sukses dari rudal balistik antar benua raksasa mereka yang bernama Sarmat atau yang oleh negara-negara barat sering dijuluki sebagai Satan II. Rusia dilaporkan mulai secara masif mengerahkan drone bunuh diri jenis Lancet untuk berburu dan menghancurkan drone laut milik Ukraina sebelum robot air itu sempat mendekati targetnya. Ancaman drone laut Ukraina ini memang tidak bisa dianggap sepele oleh Moskow. Karena dalam beberapa tahun terakhir, kawanan drone air milik Kiev terbukti sangat merepotkan dan berhasil merusak beberapa kapal perang, mengganggu operasional pelabuhan, serta merusak infrastruktur vital milik Rusia. Oleh karena itu, strategi baru Moskow sekarang adalah memotong dan menghancurkan ancaman tersebut sejak masih berada di jalur pendekatan awal, jauh sebelum serangan murni benar-benar bisa diluncurkan ke fasilitas mereka. Pola taktis ini memperlihatkan kalau Rusia ingin memegang kendali penuh atas ritme pertempuran laut sebelum militer Ukraina sempat mencari celah atau menyesuaikan diri dengan taktik baru lagi. Rusia dilaporkan mulai secara masif mengerahkan drone bunuh diri jenis Lancet untuk berburu dan menghancurkan drone laut milik Ukraina sebelum robot air itu sempat mendekati targetnya. Ancaman drone laut Ukraina ini memang tidak bisa dianggap sepele oleh Moskow. Karena dalam beberapa tahun terakhir,
kawanan drone air milik Kiev terbukti sangat merepotkan dan berhasil merusak beberapa kapal perang, mengganggu operasional pelabuhan, serta merusak infrastruktur vital milik Rusia. Oleh karena itu, strategi baru Moskow sekarang adalah memotong dan menghancurkan ancaman tersebut sejak masih berada di jalur pendekatan awal, jauh sebelum serangan murni benar-benar bisa diluncurkan ke fasilitas mereka. Pola taktis ini memperlihatkan kalau Rusia ingin memegang kendali penuh atas ritme pertempuran laut sebelum militer Ukraina sempat mencari celah atau menyesuaikan diri dengan taktik baru lagi di kawasan yang sangat sensitif tersebut. Sebuah insiden berbahaya dilaporkan terjadi ketika sebuah pesawat pengintai mutakhir milik Angkatan Udara Inggris terpantau sedang terbang melakukan patroli rutin, namun mendadak dicegat dan dibayangi secara sangat agresif dalam jarak dekat oleh beberapa jet tempur bersenjata lengkap milik Rusia. Insiden gesekan udara di atas Laut Hitam ini menjadi sebuah pengingat yang sangat menakutkan bagi kita semua. Kalau jarak fisik antara kekuatan militer Rusia dan negara-negara anggota NATO sekarang ini posisinya sudah sangat tipis dan rapuh sekali. Satu saja kesalahan kalkulasi dari pilot, satu manuver udara yang terlalu agresif, atau satu pencet tombol senjata yang salah di tengah ketegangan tinggi bisa dengan sangat mudah mengubah penerbangan patroli rutin yang membosankan menjadi sebuah pemantik krisis diplomatik global yang luar biasa besar, atau bahkan bisa memicu perang terbuka secara langsung antara Rusia dan Blok Barat. Namun, meskipun Rusia sudah berulang kali memamerkan taring nuklirnya dan melakukan berbagai manuver berbahaya di lapangan, negara-negara, Uni Eropa dan Barat tampaknya masih enggan untuk menunjukkan tanda-tanda akan mundur atau mengurangi tensi dukungan mereka. Dalam acara konferensi tingkat tinggi G7 yang baru saja diselenggarakan di Prancis, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang hadir di sana berhasil membawa pulang komitmen dan janji bantuan tambahan yang sangat signifikan dari para pemimpin negara maju. Banyak sekali video amatir yang beredar luas di media sosial memperlihatkan aksi-aksi kasar dari petugas perekrutan militer yang menjemput dan memaksa para pria usia produktif di jalanan, pusat perbelanjaan, hingga transportasi umum untuk masuk ke dalam bus militer secara paksa. Kebijakan agresif ini mulai memicu gelombang perlawanan dari dalam, di mana aksi-aksi protes anti-wajib militer yang digerakkan oleh para ibu dan keluarga tentara mulai berani bermunculan di jalanan ibu kota Kiev. Situasi pelik ini menunjukkan kalau pemerintah di Kiev saat ini benar-benar sedang berada di antara dua jepitan yang sangat menyakitkan. Dari arah luar, militer Rusia terus menekan tanpa ampun dengan keunggulan jumlah pasukan dan artileri mereka. Sementara dari arah dalam, struktur sosial dan psikologis masyarakat Ukraina sendiri sudah mulai berada di titik nadir kelelahan akibat perang yang seolah tidak punya ujung penyelesaian ini. Mereka ingin memperjelas kepada Kremlin kalau komitmen dukungan internasional untuk Ukraina sama sekali belum selesai. Bahkan saat ini mereka sedang menyusun strategi baru yang jauh lebih matang untuk menghadapi fase pertempuran jangka panjang berikutnya yang diprediksi akan jauh lebih menguras energi. Di mata Moskow dan seluruh sekutu strategisnya, hari ini pertempuran ini bukan lagi sekadar soal merebut wilayah daratan di Ukraina, melainkan sebuah perang eksistensial jangka panjang untuk menentukan siapa yang akan mendikte tatanan keamanan dunia di masa depan.